Ya. Baik, selamat sore Pak Wahyu. Selamat berjumpa kembali dengan Forex IMF Webinar. Ada pertanyaan dari Pak Wahyu, waktu efektif untuk trading sesi Asia ya. Jadi begini Pak, biasanya sesi Asia itu pagi, di Indonesianya pagi ya. Subuh. Anggaplah dari jam 5 sampai jam 1 siang. Tadi saya katakan jam 6 pagi sampai jam 1 siang. WIB ya. Jadi efektif waktu bergerak itu pukul 5 sampai jam 1 siang Pak. Tetapi kita mesti ketahui bahwasanya untuk menganalisa harga paling tidak kita sejam sebelum atau sebelum pembukaan pasar. Sejam sebelum pembukaan pasar. Ini dapat kita lihat, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan Forex Factory, di sini dapat kita pastikan, Mbak. Ya, dapat kita pastikan jamnya. Nah, ini jam 3.43, oke, sama. Nah, ini oke, ini Pak. Ini Sydney itu dari pukul 5 AM, ini udah WIB ya. Udah WIB 5 pagi sampai pukul 2. Ya. 5 pagi sampai pukul 2 siang waktu Indonesia bagian barat. Ini sekarang yang lagi berjalan market Tokyo sama Eropa. Tokyo sebentar lagi tutup pukul 4. Kurang lebih melihatnya dari situ Pak, lebih gampang. Baik, kita lanjut. Nah, ini faktor-faktor penting dalam penyusunan sistem trading. Ya, faktor-faktor penting dalam penyusunan sistem trading. Menurut John J. Murphy, ya, John J. Murphy ini adalah seorang pakar analisa teknikal. Ini kalau Bapak Ibu tahu bukunya itu, dia telah menulis buku analisa teknikal, ya, analisa teknikal, dan buku tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan atau penggunaan analisa teknikal di seluruh dunia ya, buku John J. Murphy. Jadi ada 3 faktor penting dalam penyusunan sistem trading. Ya. Jadi bagaimana cara menganalisa harga tersebut, memforecast harga tersebut. Ya. Yang kedua, trading taktiknya atau timing yang tepatnya bagaimana. Yang berikutnya money management. Ya, jadi 3 faktor dasar ini yang akan kita bahas, ya, yang akan kita bahas pada sore hari ini. Analisa harga, trading taktik, timingnya, dan money management. Ya. Itu John J. Murphy. Ini John J. Murphy juga adalah seorang trader, bukan hanya seorang penulis buku, tapi seorang trader yang sudah veteran, dan saya kira pengalamannya dalam bertransaksi atau menganalisa teknikal itu dapat dipakai kepada kita, oleh kita
sebagai acuan dasar untuk menganalisa teknikal. Nah, ini yang pertama, price forecasting. Price forecasting adalah langkah pertama yang juga merupakan poin krusial dalam pembuatan sistem trading untuk menghasilkan keputusan entry market. Nomor satu, price forecasting, langkah pertama, krusial ya, untuk menghasilkan keputusan untuk entry market. Nah, dalam analisa pergerakan harga pada dasarnya ada dua buah cara. Analisa teknikal, yaitu analisa berdasarkan pergerakan harga yang sudah terjadi untuk dijadikan perujukan dalam menentukan level-level yang dianggap penting dalam melakukan entry posisi. Dan analisa fundamental, analisa yang menitik beratkan analisa berdasarkan berita, rumors, atau kondisi perekonomian. Ya, memang ini modal kita, ya, analisa teknikal, analisa fundamental. Mana yang terbaik? Teknikal atau fundamental? Atau mungkin gabungan dua-duanya? Ya, itu sering ditanyakan. Itu sering ditanyakan oleh para trader. Mana yang terbaik? Nanti kita bahas. Analisa mana yang terbaik. Jadi yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa, perhatikan tren. Ya, perhatikan tren. Jadi kalau kita lihat harga, ya, tren yang sedang berjalan itu apa? Ya. Tren yang sedang dilakukan pada saat ini apa? Kalau kita perhatikan sekarang dolar menguasai pasar. Kalau udah tren, artinya beli dolar. Jadi kalau kita bertransaksi GBP USD, berarti sell GBP, buy dolar. Ya. Terus kita tentukan level support dan resistance. Ini untuk price forecasting. Ya. Support dan resistance. Nah, ini ada contohnya. Ya. Nah, ini pergerakan perak, ya. Perak SAG USD. Garis hijau itu menandakan garis trend. Garis hijau. Ya. Tadi saya katakan bedakan antara tren dan koreksi. Nah, koreksi itu ketika harga jatuh ke bawah, dia akan melakukan koreksi atau rebound untuk bergerak ke atas. Biasanya harga itu akan menyentuh garis tren. Ya. Terus tentukan level support dan resistance. Level support tadi sudah kita bahas adalah level atau harga paling rendah dalam suatu pergerakan harga. Resistance sebaliknya adalah harga paling tinggi dalam satu pergerakan harga. Yang berikutnya, perhatikan indikator teknikal. Koreksi MF menggunakan indikator standar yang terlihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian ialah indikator stokastik dengan CCI. Itu pun dengan settingan default standar, ya. Lah, ada pertanyaan dari Pak Abdul Rosid. Bagaimana kita melihat pasar itu terkoreksi atau tidak, Pak?
Ya. Oke, ini pertanyaan bagus ya Pak Abdul Rosid. Jika kita kembali lagi melihat ke gambar, ya, ketika harga itu bergerak atau menyentuh level support, perhatikan ya, level support. Jadi support yang paling kiri ini ya, support yang paling kiri, ya, itu menjadi penanda kita bahwasanya itulah harga terendah, ya, itulah harga terendah. Dan ketika harga bergerak ke atas, ya, jatuh lagi, biasanya harga itu apa namanya, menguji, ya, menguji pergerakan harga. Jadi kalau saya kasih whiteboard ya, anggaplah ini harga X, coba ID, terus saya ganti dulu warnanya biru saja. Jadi harga jatuh ke bawah, ya, terus bergerak ke atas. Nah, pertanyaan Pak Abdul Rosid tadi, ya, ketika harga Bajen coba lagi menguji, ya, coba lagi menguji area support ini penanda kita Pak Bapak Ibu sekalian ya, ini penanda kita bahwasanya harga akan menguji, gitu ya, bahwasanya harga akan mencoba untuk menembus kembali level ini, ya. Jadi ketika harga ini berada di level support ini menjadi pertanyaan kita, ke atas atau ke bawah, ya, ke atas atau ke bawah. Ya. Ke atas atau ke bawah, atau menembus support atau kembali lagi bergerak ke atas. Nah, perhatikan indikator teknikal Pak Abdul Rosid. Ya. Perhatikan indikator teknikal di area ini. Ya. Ditambah satu lagi, level support ini jadi penanda. Jadi kalau seumpamanya harga, ya, di sini kita mengetahui ada support, jadi kita tahu ada support, ya. Di sini nanti harga mencoba menguji, maka perhatikan indikator teknikal ketika harga berada di area ini. Ketika harga berada di area ini. Ini. Apalagi kalau harga tidak berhasil menembus level support ini, ditambah indikator teknikal seperti contoh stokastik yang berada dalam kondisi jenuh jual, maka ada kemungkinan harga bergerak ke atas. Jadi satu, lihat ini, lihat harga sebelumnya. Aduh. Ya, lihat harga sebelumnya.
Aduh, salah. Saya ulangi, saya buat lagi. Ya, lihat harga sebelumnya. Ini menjadi penanda kita, berarti di area ini ada kemungkinan satu pergerakan harga. Dia bisa ke atas atau ke bawah. Yang berikutnya baru kita lihat indikator teknikal. Kurang lebih seperti demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Abdul Rosid? Pak Wahyu atau Bapak Ibu Pak Abdul Rosid juga, kalau setelah mengetikkan pertanyaan di chat log itu, kalau bisa nanti kirimnya ke everyone, Pak. Nggak usah privately, everyone saja klik. Nggak jadi masalah, Pak. Jadi teman-teman yang lain juga bisa membaca pertanyaan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kebaca semua. Oke, jelas ya Pak Abdul Rosid ya, mengenai bagaimana kita mengetahui harga itu terkoreksi atau tidak. Pak Abel, ada pertanyaan. Pak, anggapan yang benar yang mana Pak? Support resistance semakin sering diuji semakin kuat atau semakin lemah? Semakin kuat Pak. Semakin sering diuji semakin kuat biasanya. Tetapi itu juga bukan harga mati. Artinya kalau sudah sering diuji nggak bisa ditembus lagi, tidak. Jadi contoh ya, double top. Mungkin kita sering dengar istilah double top. Jadi kan ceritanya mencoba menguji, ya, mencoba menguji area resisten. Masih belum puas, nanti harga bisa menembus sebelum akhirnya jatuh ke bawah. Triple top. Triple top. Double top, triple top. Ya. Tapi bisa juga bergerak ke atas. Atau menembus area resisten ini. Dengan memperhatikan indikator teknikal tadi. Jadi dikombinasikan. Lihat harga dari histori sebelumnya, apakah di area ini ada pergerakan harga atau ada sejarah. Ya. Kalau tidak ada, ya, baru perhatikan indikator teknikal. Kurang lebih seperti demikian. Baik, Pak Adi Winaryanto. Menentukan harga tertinggi atau terendah, apakah disesuaikan dengan time frame yang digunakan, Pak? Yang pasti, Pak, ya, semakin besar time frame yang kita gunakan, semakin valid, semakin mendekati. Semakin kecil, semakin bias. Jadi itu nomor satu. Yang kedua, menentukan harga tertinggi atau terendah disesuaikan dengan time frame. Biasanya kalau kita perhatikan, ini anggaplah pergerakan harga ini di time frame 1 jam. Kita memiliki harga area support ini ya, area support ini. Jika kita perkecil ke 30 menit, area supportnya tetap di area sini kan. Kita perkecil lagi di 15 menit, area supportnya tetap di sini.
perkecil lagi 5 menit, area supportnya tetap di sini. Ya. Jadi kalau pertanyaannya disesuaikan time frame, saya kira semakin tinggi semakin valid, atau semakin besar time frame yang digunakan semakin valid. Kurang lebih demikian Pak Adi Winaryanto. Baik, kita lanjut saja. Jadi itu ya, cara memperkirakan harga. Cara memperkirakan harga. Jadi paling tidak kita bisa mengetahui atau membedakan antara tren dan koreksi. Terus menentukan level support resistance itu dilihat dari histori sebelumnya. Jadi lihat ke kiri, gitu ya, jangan yang ke kanan. Terus berikutnya perhatikan indikator teknikal. Yang berikutnya, trading taktik atau timingnya yang tepat. Ya, langkah kedua dalam penyusunan sistem trading adalah waktu yang merupakan jawaban lebih spesifik mengenai entry atau exit point. Waktu juga merupakan salah satu hal yang krusial. Ya. Karena dengan persyaratan margin yang rendah, yang dihasilkan oleh leverage yang tinggi, tidak menyediakan banyak kesempatan bagi trader untuk melakukan kesalahan. Artinya kalau kita sudah buka posisi, itu kalau bisa benar kurang lebih seperti itu. Kalau masih salah, berarti harus ada yang diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Nah, mungkin analisanya, ya, analisa untuk buka posisi buy atau sell. Bahkan seorang trader fundamentalis sekalipun guna mempergunakan faktor kesalahan tetap saja harus menggunakan tool teknikal untuk menentukan kapan waktu terbaik dan menentukan level entry dan exit. Jadi maksudnya analisa teknikal biar bagaimana adalah modal dasar ya. Biar bagaimanapun adalah modal dasar bagi kita seorang trader untuk bisa mengatur waktu kapan yang tepat untuk buka posisi buy atau sell-nya. Tadi kalau saya sekilas sudah bagikan, kalau mau trading Aussie dollar US dollar, ya kalau bisa tradingnya pada jam pagi atau subuh di waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi paling tidak kita terbantu oleh aktivitas jual beli mata uang yang dilakukan di negara tersebut. Jangan kita jadi salah kaprah gitu. Sehingga paling tidak kita bisa memperkecil faktor kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi kita harus tepat untuk menggunakannya. Kalau trading port selling USD berarti pada jam 2 siang ya, atau jam 1 siang kita sudah waktu Indonesia bagian barat ya, kita sudah siap atau mulai menganalisa pergerakan harga atau mulai berada di depan monitor untuk melihat pergerakan harga selanjutnya untuk pound sterling USD dan euro USD.
Ya, tadi tentukan waktunya yang tepat. Yang pertama, saya ulangi lagi, cara memperkirakan pergerakan harga, tren, support resistance, analisa teknik, indikator teknikal. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, kapan waktu yang tepat? Ya, waktu yang tepat. Artinya ketika udah buka posisi, kalau bisa jangan salah. Salah apa? Salah kaprah. Artinya tuh ketika udah buka posisi, kok harga tidak bergerak-gerak gitu ya. Tidak bergerak itu karena tidak ada aktivitas jual beli pada jam tersebut, kurang lebih begitu, atau sedikit yang melakukan aktivitas jual beli mata uang pada jam tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, timing yang tepat. Jadi kalau pada gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di monitor, ya, setelah itu ada selling area, ya, selling area. Jadi kalau kita sering atau pernah baca, area resisten adalah satu area untuk membuka posisi sell. Secara sederhana kurang lebih gitu kan. Tapi dasarnya apa? Kita membuka posisi sell pada area resisten. Dasarnya ya seperti yang terlihat pada gambar. Ya. Satu, harga tertahan di area resisten, ya, atau menguji area resisten tersebut. Kedua, indikator technical memberikan informasi bahwa, ya, ini kebetulan yang di sini yang Forex IMF gunakan adalah stokastik dan CCI. Dan informasi tersebut atau indikator teknikal tersebut memberikan informasi pada area resisten harga berada dalam kondisi jenuh beli. Itu terlihat pada indikator stokastik dan CCI. Jadi timing yang tepat. Kalau sudah buka posisi, ya baik kita buka posisi sell pada area tersebut, tinggal jangan lupa pasang stop lossnya dan take profitnya, dan kita tunggu pergerakan harga. Ini kadang-kadang ke target yang kita inginkan itu membutuhkan waktu ya. Target 50 poin itu bisa, kalau memang tepat pada waktunya, bisa 15 menit. Itu biasanya ditambah oleh data-data ekonomi, data-data fundamental. Kalau harga tidak bergerak atau bergerak perlahan, tetapi sesuai dengan tren, bisa sampai 3-4 jam. Kurang lebih seperti ini. Baik, ada pertanyaan dari Bu Tata ya. Pak mau tanya bagaimana kalau trennya sideways, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau trennya sideways, ya kita langsung melihat secara umum ya, kita melihat tren sebenarnya. Jadi kalau sideways itu, apalagi sideways berkepanjangan ya, saya masuk ke whiteboard lagi. Nah ini, ya, anggaplah ini harga jatuh ya. Terus
sideway. Sideway-nya mungkin sideway berat gitu. Terus aja begini. 3 hari atau 4 hari gitu. Apa yang dilakukan? Seperti biasa. Tadi forecasting price. 1. Ya. Terus cari support dan resistance. 2. Dan lihat indikator teknikal. Nah, secara teori tadi seperti saya katakan, kalau resistance itu tempat untuk membuka posisi sell. Secara teori juga support adalah tempat untuk membuka posisi buy. Ya, posisi buy. Jadi kalau harga sudah jatuh ke bawah dan tertahan, ini biasanya ada kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Nah, ini kita sudah bisa memperkirakan atau memforecast pergerakan harga. Nah, waktunya kapan? Nah, ini waktunya tinggal kita tarik seperti begini saja. Jadi kalau harga telah menembus resistance, baru bisa kita katakan harga benar-benar resmi bergerak ke atas. Selama harga masih bermain di dalam area sideway ini, ya masih sideway. Belum bisa kita katakan akan bergerak ke atas. Kapan itu bergerak ke atas? Ketika area resisten dari harga atau pergerakan harga yang lagi sideway ini ditembus, baru bisa kita katakan harga bergerak ke atas dan membuka peluang kita open posisi buy. Demikian juga sebaliknya, ternyata kalau harga atau supportnya ditembus, berarti harga bergerak ke bawah. Jadi kurang lebih seperti demikian, Bu Tata. Ya. Kadang-kadang yang menjadi musuh kita itu sebenarnya bukan harga sideway atau trending. Yang menjadi musuh kita waktu, gitu ya. Waktu untuk mendapatkan sinyal. Sejam, 2 jam, 3 jam. Akhirnya nggak tahan. Akhirnya open posisi dengan terpaksa. Bukan karena benar-benar sinyalnya matang. Hari ini nggak buka posisi, kagok, atau hari ini nggak ada transaksi, seperti kurang apa ya, kurang bergairah, dipaksakan harus buka posisi, kurang lebih seperti itu. Itu musuh kita ya, waktu. Baik, saya lanjut lagi. Baik, sama-sama. Terima kasih, Bu Tata. Nah, ini trading taktik or timingnya yang tadi ya. Satu lagi, money management. Ini modal dasar. Ya, modal dasar kita untuk bertransaksi. Jadi jangan anggap sepele. Kenapa? Karena ini nasihat ini atau arahan ini dibagikan atau diberikan oleh para veteran atau para
pelaku pasar yang sudah berpengalaman dengan jam trading yang cukup tinggi. Money management. Ini kalau kita baca, orang atau trader yang menggunakan money management adalah yang menjalankan bisnisnya atau trading forex itu dengan bisnis kelas warung atau bisnis profesional. Nah, faktor-faktor penting dari money management antara lain adalah margin awal, initial marginnya, besaran resiko per transaksi. Jadi kalau terkena resiko, berapa stop loss-nya? Kita harus sudah menentukan. Ya. Saya juga sering kena stop loss trading ya. Tapi akhir bulan ada aja sih profitnya. Jadi kalau bisa probabilitas antara profit dengan stop loss ya harus lebih besar dari probabilitas profitnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan takut sama stop loss. Ya. Saya juga sering kena stop loss. Tapi akhir bulan adalah gitu ya, dapat lebihnya. Yang berikutnya maksimum drawdown, risiko maksimum. Ya, berapa sih? Jadi kalau saya transaksikan, saya bagikan tadi risiko maksimum. Jadi uangnya kita punya modal anggaplah 100 juta. Saya punya risiko dari 100 juta itu berapa? 30%, 40%? Anggaplah 40%. Nah, itu 40% itu dari 100 juta berarti 400 poin. Ya, 400 poin. Jadi 400 poin. Nah, itu kan nggak mungkin kita transaksikan dalam satu trading saja. Kita bagi-bagi 400 poin itu dengan berapa transaksi? Anggaplah dengan 10 transaksi. Jadi 400 bagi 40, 10 kali transaksi. Artinya kita bisa mengalokasikan besaran risiko per transaksi adalah 40 poin. Masa dalam 10 kali transaksi kita kena loss terus? Ya. Pasti ada profitnya. Dan jangan lupa besaran risiko itu jika risiko 40 poin, maka target keuntungannya harus di atas 40. Mungkin bisa 50, mungkin bisa 60, atau minimal 1:1. Risk reward to ratio. Itu yang saya bilang, 1:1, 1:2, 1:3. Ya. Artinya resikonya berapa? Resiko 40 poin, ya, $400. Berarti target profitnya $500 atau $600. Berarti itu kurang lebih anggaplah 1,5 rasionya. Jadi 1:1,5. Kita harus memiliki, ya. Kita harus punya dan pergunakan anggaran risiko tersebut.
Baik, sebagai kesimpulan, beberapa faktor yang tadi kita pelajari merupakan jawaban dari pertanyaan yang biasa muncul pada saat kita hendak melakukan open posisi. Price forecasting menjawab mengenai posisi apa yang harus kita ambil dan di mana letak posisi ideal untuk open posisi. Jadi, tadi saya katakan 3 hal untuk membangun sistem trading. Price forecasting nomor 1. Kedua, timing. Timing menjawab mengenai kapan waktu yang tepat dalam melakukan entry. Ya. Waktunya, kalau trading Aussie dolar lebih baik pagi. Tetapi kasusnya, kalau seperti saya kerja atau Bapak Ibu ada yang bekerja, ya, office hour jam 9 sampai jam 5 sore, berarti sangat tidak disarankan untuk trading Aussie dolar karena mengganggu aktivitas pekerjaan. Karena umpamanya anggaplah kita bangun jam berapa? Jam 5, jam setengah 6 pagi, ya. Sedangkan kita harus berangkat ke kantor jam 8 atau kita harus berangkat ke tempat kuliah jam 7, jam 8, sudah pasti sangat terburu-buru bagi kita untuk menganalisa pergerakan harga dari pukul 5 sampai pukul 7 pagi. Ya. Tidak santai, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, money management menjawab berapa banyak alokasi dana yang dibutuhkan, besaran risiko yang harus diderita, dan berapa besar potensi keuntungan yang ada. Baik, itu saja mungkin. Kalau ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang hendak atau mau bertanya. Baik, 5 menit sebelum webinar diakhiri, sambil menunggu pertanyaan. Saya informasikan kalau Bapak Ibu hendak menggunakan mencoba bertransaksi, saya sarankan menggunakan demo account terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu baru pertama trading, Bapak Ibu bisa menggunakan demo account ya. Ini linknya ada di sini ya. Kalau Bapak Ibu lihat di monitor, itu ada opendemo.forexinf.com. Jadi Bapak Ibu isi saja di situ ya. Boleh open demo ini. Nah, nanti isi nama lengkap, email, nomor handphone, pilih uang virtualnya ya. Terus isi kode-kode yang lain. Dan jangan lupa emailnya itu harus email yang benar atau yang sering digunakan, karena nanti ada email balasan setelah Bapak Ibu mengisi akun demo tersebut. Dan Forex MF itu mempunyai 2 produk untuk bertransaksi, yaitu yang pertama regular account, itu minimal deposit 50 juta. Itu minimal transaksi 1 lot ya, 1. Yang kedua, partial account, itu minimal deposit 2,5 juta rupiah ya, dengan minimal transaksi 0,1 lot. Dan saya informasikan juga bahwa jika Bapak Ibu
hendak melihat webinar atau ketinggalan tidak mengikuti webinar, Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube, YouTube. Nanti Bapak Ibu setelah ketik YouTube, ketik saja kata kuncinya Forex IMF. Nah, ini adalah webinar-webinar yang kami selenggarakan dari awal sampai akhir. Artinya Bapak Ibu bisa belajar sendiri webinar melalui YouTube. Ya, jadi webinar ini kami upload, kami berikan kepada Bapak Ibu. Dan webinar berikutnya saya informasikan pada hari minggu depan ya. Harinya itu tanggal 20 Januari ya, kabar sepekan. Jadi Bapak Ibu bisa join webinar ini seperti biasa dari pukul 4:30 hingga pukul 5:30. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat pada kita semua. Terima kasih Pak Anton, Pak Dedi, Pak Saroni, Bu Tata, Pak Wahyu, Pak Abdul Rosid, Pak Abel. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa minggu depan.